Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk perkuliahan Medpen dan Biostatistik yang ke-6 ya. Sekaligus saya mengingatkan teman-teman ya, ingat ada tugas, dan tugas itu dikumpulkan sebelum UTS. Nah, maka mungkin kita kesepakatan aja sekarang, eh, mungkin UTS deket banget ya sebentar lagi dan perkuliahan masih satu pertemuan lagi minggu depan. Nah, teman-teman kira-kira deadline-nya mau minta kapan? Sebelum UTS-nya tuh mau minta kapan? Apakah di pertemuan terakhir, Senin Selasa, atau mau kapan kira-kira? Ayo nih, mumpung saya kasih kesempatan, kalian bisa minta. Mintanya kapan? Misalkan saya kasih deadline hari Sabtu gitu gimana? Mohon maaf Ibu, kalau kalau eh, pas pengumpulan hari UTS bagaimana Bu? UTS-nya kalian yang Medpen jadwalnya kapan? Belum keluar Bu. Belum, kartu ujinya belum tahu ya. Ya, saya kan nggak bisa lihat ya jadwalnya. Oh, sebentar sih, saya bisa cek ya, sebentar, sebentar. Jadwal ujiannya adalah, lah emang nggak ganggu kalian belajar ya kalau misalkan tugasnya dikumpulkan pas bareng sama itunya. Statistik. Oke, jadwalnya 4 November. 4 November itu, oh, satu minggu depannya ya. Oke, kalau misalkan 4 November itu atau 5 Novembernya kira-kira teman-teman bisanya. Ayo, ini saya kasih kesempatan nanti habis ini saya bikin di Spada tanggalnya sesuai kesepakatan kita hari ini. Mau tanggal di pertemuan terakhir minggu depan, artinya tanggal 28 Oktober atau 29 Oktober, atau 4 Oktober atau 4 November atau 5 November. Kira-kira tanggal itu pilihannya. Kapan? 4 November, Bu. Yang lainnya gimana? Kalau setuju, raise hand. Saya kasih pilihan ya. Ehm, 28 Oktober. Kalau ada yang setuju, raise hand. Oke, oh ada. Dua orang, satu orang. Terus kalau yang 4 Oktober, 4 November, hmm, oke 21 totalnya. Yang lainnya abstain ya. Udah ngikut aja. Gitu berarti ya. Oke, berarti kalau begitu, apakah disepakati nggih 4 November untuk tugasnya? Disepakati ini? Oke, Sepakat saya, Ibu. oke, Sepakat, Ibu. sepakat ya. Sudah ada perwakilan yang menyampaikan. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan 4 November. Saya lewat LMS, guys. Jadi by system. Kalau nggak berarti nanti kalian akan nggak bisa unggah itu. Oke, terima kasih. Berarti tugas kesepakatannya adalah 4 November. Ini permintaan teman-teman sendiri ya, sesuai dengan jadwal ujian. Apakah itu nanti memberatkan atau tidak, saya ngikut kalian. Kalau kalian merasa bisa mengerjakan lebih awal, nanti submisinya saya buka dari awal banget gitu. Jadi misalkan ada yang sudah mau mengumpulkan di minggu terakhir pertemuan yang Medpen, itu boleh gitu. Jadi mungkin bagi yang tidak ingin repot deket-deket ujian harus ngunggah
tugas gitu ya, bisa saya fasilitasi untuk mulai dari 28 sampai dengan 28 Oktober sampai dengan 4 November. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, baik. Apakah udah kelihatan teman-teman? Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi, kemarin kan teman-teman mempelajari gitu ya, bahwa setiap variabel itu harus bisa diukur gitu. Nah, kemudian pengukuran itu bisa menggunakan berbagai macam hal, misalkan seperti alat ya, terutama misalkan kayak kalau berat badan, tinggi badan itu diukur pakai alat. Tapi ada juga kebutuhan di mana kita mengukur sesuatu instrumen itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengarah dari aspek variabel itu sendiri. Nah, maka ketika penelitian kita itu nanti menggunakan instrumen terutama ya, yaitu kuesioner gitu ya, atau daftar pertanyaan. Nah, maka nanti diperlukan gitu ya sebuah cara untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu betul-betul bisa mengukur konsep dari variabel yang ditentukan begitu. Karena kemarin seperti yang sudah kita pahami gitu ya bersama bahwa pengukuran itu adalah suatu hal yang penting dalam hal penelitian. Karena salah satu bukti syarat untuk bukti ilmiah itu adalah adanya dilaksanakan uji empiris gitu ya atau uji coba yang mana uji cobanya itu diukur dengan tepat. Ketika bisa mengukur dengan tepat sebuah variabel, maka kita bisa menginterpretasikan dengan betul gitu ya hubungan antara dua variabel, antara A dan B seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan pelajari ya salah satu konsep yaitu validitas dan reliabilitas kaitannya dengan tadi untuk menentukan kekuatan dari aspek pengukuran variabel yang kita lakukan itu gitu. Nah, kemudian beberapa subtopik yang akan kita pelajari adalah kita ada pendahuluan dulu ya untuk memahamkan secara teoritis konsepnya dulu, kemudian kita masuk ke masing-masing penjelasan tentang validitas dan juga reliabilitas. Sekarang saya mau tanya, kalian sudah pernah dengar kata valid sebelumnya? Ada yang mungkin mau menyampaikan maksud dari valid itu apa ya? Izin menyampaikan, Bu. Ya, Sebelumnya untuk validitas itu alat ukur yang akurat, Bu. Sedangkan reliabilitas itu konsisten, Bu. oke. Valid itu adalah akurat. Sementara reliable itu adalah konsisten. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Nanda Dwi Mahardika ini. Ya. Jadi, ibaratnya seperti ini. Ibaratnya teman-teman itu lagi latihan memanah. Dan kemudian yang lingkar-lingkaran ini itu adalah papan targetnya, ya, papan targetnya. Kemudian titik-titik hijau ini itu adalah hasil panahannya. Kemudian lingkaran hitam yang besar ini itu adalah konsepnya dari variabelnya itu. Ya, ini adalah contohnya. Dan kemudian ada hasil panahan yang di sini dengan targetnya itu adalah di hitam ini dan kemudian anak panahnya di sini. Ada yang B, hasil yang B, targetnya di sini, kemudian anak panahnya itu di sini hasilnya membencar gitu ya. Dan yang C adalah seperti ini. Nah, kalau menurut teman-teman yang A itu interpretasinya gimana? Hasil panahannya gimana? Kalau targetnya di sini tapi kemudian anak panahnya di sini. Maka yang A itu gimana teman-teman?
Ada yang mau menjelaskan? Ayo, ada yang mau volunteer menjelaskan kondisi A itu kondisi yang seperti apa, B itu seperti apa, C itu seperti apa? Ayo, saya lagi nggak mau tunjuk-tunjuk. Izin Bu, Ya, kalau silahkan. kalau A itu kurang tepat tapi dia konsisten nih Bu. A itu kurang tepat tapi konsisten. Oke, B. Kalau yang B, Mas Nizar mungkin bisa dilanjutkan. Mohon izin Bu, belum paham Bu yang B. Kalau yang B belum paham. Oke, yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Tadi Mas Nizar bilang kalau yang di A itu dia itu panahannya nggak tepat, tapi konsisten gitu. Nah, sekarang kalau yang B gimana? Ada yang punya pandangan? Izin coba menjawab ya Ibu. Ya, silahkan Raffi. Kalau yang B tidak akurat dan tidak konsisten, yang C akurat dan konsisten Ibu. Oke ya, jadi kalau yang B itu dia enggak akurat, enggak juga konsisten, sementara kalau yang C itulah yang akurat dan yang konsisten. Ya. Betul sekali, ya. Jadi misalkan ya kita gambarkan anak panah itu adalah kuesioner dan kemudian sasaran tengahnya itu adalah target atau konsepnya. Maka yang kita harapkan dari hasil pengukuran yang menggunakan kuesioner yang telah kita susun tersebut, itu harapannya hasilnya seperti yang C. Mau dilakukan berulang-ulang ya, dipanah berkali-kali gitu ya. Panah itu tetap sampai ke target atau tepat pada sasaran konsep variabel. Juga meskipun itu dilakukan berulang-ulang, hasilnya sama gitu. Maka itu yang dimaksud dengan jika kita memiliki kuesioner penelitian, kuesioner kita itu valid dan reliable gitu. Jadi gambaran konsepnya adalah seperti itu. Gimana caranya instrumen kita itu gitu ya, ketika kita gunakan itu bagaikan kita itu bisa memanah tepat pada sasarannya, dilakukan berulang-ulang kali pun hasilnya sama atau aja gitu ya. Maka tadi kita lihat kalau yang A itu konsisten doang, enggak valid. Sementara kalau B ya enggak konsisten, ya enggak valid atau enggak akurat. Nah, yang kita harapkan adalah yang C. Akurat dan akurat itu konsisten. Dilakukan berulang hasilnya sama. Ya, maka tadi ya dua konsep yang kita pelajari hari ini, validitas dan reliability. Reliable itu artinya konsisten, dan valid itu artinya adalah akurat. Gitu ya. Dua hal yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu tentang validitas. Jadi, validitas itu merujuk pada sejauh mana pengukuran itu bisa mengukur konsep yang sesungguhnya pengen diukur. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu kemarin ya perilaku tentang penggunaan tas gitu, tas yang berat pada anak SD, ya gimana caranya agar ketika ditanya siswa SD itu paham bahwa yang dimaksud dari pertanyaan itu adalah berapa lama dia menggendong tas yang berat itu gitu. Tujuannya adalah agar apa? Agar menghindari jelas bias pengukuran atau kesalahan pengukuran ya. Jadi gimana caranya agar istilahnya tidak jadi kesalahan dalam pengukuran. Karena kalau misalkan kita salah mengukur ya maka kita salah menginterpretasi variabelnya kita. Gitu. Dan juga bias informasi. Barangkali persepsi pemahaman kita akan suatu kalimat dalam kuesioner itu nggak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya atau membingungkan gitu. Sehingga informasi yang kita terima itu salah gitu. Jadi tiga hal itu yang kemudian dihindari dari kita mencoba mengupayakan agar kuesioner kita itu valid gitu.
Nah, sebenarnya dalam validitas itu ada berbagai macam jenis validitas gitu. Cuma nanti kita hanya akan mempelajari dua hal saja, face validity dan content validity. Jika misalkan kita gambarkan konsep tentang validitas itu berdasarkan kerangka penjelasan tentang yang perlu diketahui tentang validitas itu, sebenarnya konsepnya ada macam-macam, ya. Jadi kita harus mempelajari yang namanya validitas pengukuran dan kemudian validitas inferensi. Validitas inferensi itu terbagi dari internal dan eksternal, ya. Ini tentang penarikan kesimpulan nanti. Kalau internal itu berkaitan dengan apakah suatu variabel itu betul memiliki pengaruh atau hubungan terhadap variabel terikatnya. Kemudian kalau validitas eksternal itu apakah ketika hasil penelitian kita yang sudah kita temukan itu bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas seperti itu. Nah, itu adalah untuk kesimpulan. Tapi kalau yang untuk pengukuran yang hari ini akan kita pelajari adalah ini tadi, pengukuran. Nah, teman-teman melihat berdasarkan bagian ini, maka sebenarnya validitas itu bisa berbagai macam cara. Ketika saya mengajari hari ini, cuma mengajari dua hal, yaitu tentang validitas muka dan validitas isi, maka bukan berarti ketika misalkan nanti teman-teman tahu ada kriteria validitas yang lain. Misalkan validitas waktu, atau prediktif, atau konvergen, atau diskriminan, itu kemudian kalian anggap salah. Jangan begitu. Karena kalian memang yang ini tidak saya jelaskan gitu ya. Karena memang sesuai dengan permintaannya ingin mengetahui tentang validitas yang lebih sering digunakan. Nah, yang lebih sering digunakan gitu ya, yang sering digunakan oleh mahasiswa adalah dua hal, yaitu di validitas translasi yang terdiri dari dua komponen, yaitu validitas muka dan validitas isi. Dua ini ya, validitas muka dan validitas isi, itulah yang nanti akan kita pelajari setelah ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama tadi, validitas muka ya. Validitas muka itu artinya adalah penilaian subjektif apakah suatu pengukuran itu rasional untuk mengukur suatu konsep itu. Kira-kira secara teoritis itu ada nggak sih hubungan logisnya gitu ya antara variabel dengan cara pengukurannya? Contohnya aja misalkan kalian mau melihat kemampuan berhitung atau matematis dari responden kalian. Nah, maka kemudian kalian memberikan dia soal-soal matematika, hitungan matematika. Nah, kan berarti logis. Oh iya, mau mengukur kemampuan matematis, kemudian dikasih soal matematika, logis. Ya, misalkan lagi mengukur berat badan, diukurnya dengan menggunakan timbangan, kan berarti alat pengukurnya adalah tepat, gitu. Maka tadi ya intinya untuk validitas muka itu adalah apakah secara istilahnya kita melihat sekilas dengan kita membaca instrumen itu betul jelas bahwa suatu kompetensi tertentu atau misalkan suatu perilaku tertentu atau suatu komponen tertentu itu betul bisa diukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diajukan itu. Gitu. Intinya adalah hanya melihat dengan membaca gitu ya, kemudian menimbang secara teoritis, oh iya, kalau misalkan mau nanyain tentang penggunaan kemarin tas gitu ya, ya maka kita yang ditanyakan adalah jamnya misalkan berapa jam, berapa lama, iya atau tidak seperti itu. Itu adalah validitas muka. Nah, validitas muka itu memang biasanya dilakukan istilahnya lebih mudah ya. Teman-teman akan mudah melakukan validitas muka karena dia itu biasanya nanti memang subjektif. Kita menggunakan biasanya oleh ahli gitu ya. Jadi oleh ahli orang yang dianggap mampu mengetahui tentang bidang tersebut gitu ya. Misalkan kalian nanya tentang instrumen gejala ADHD. Nah, kalian meminta pendapatnya itu dari mungkin pakar, dosen di tempat kalian yang memang penelitiannya itu atau kepakarannya atau kebidangannya itu adalah pada visio anak gitu ya, kelompok usia anak dan kemudian yang neurologis misalkan seperti itu. Jadi kayak ditanyakan kepada ahli yang sesuai dengan bidangnya itu gitu. Dan kemudian kalau validitas muka itu memang tujuannya cuman kayak sebagai screening awal aja gitu ya, untuk kayak wah kira-kira yang nggak cocok apa ditanyakan gitu ya, yang nggak cocok ditanyakan itu apa, itu kayak bisa dihapus dengan cepat gitu. Oh ya ini nggak cocok gitu.
Terus juga bertujuan untuk menilai apakah kuesionernya itu pertanyaannya itu lugas, nggak ambigu, terus jelas menghasilkan apa yang dimau dari si peneliti itu, dan kemudian tidak multitafsir. Berarti ya udah itu yang kemudian bisa untuk kayak ya udah memang betul-betul yang ditanyakan itu adalah tentang durasi ya. Pertanyaannya benar-benar berapa jam, berapa lama, bukan kayak membingungkan ini harus dijawab apa, apakah dalam waktu jam, apakah dalam waktu menit, sehingga nanti ketika misalkan hasil pengumpulan itu ada yang jawabnya jam, ada yang jawabnya hari, ada yang jawabnya menit, misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi tidak multitafsir, tidak kemudian menimbulkan salah informasi. Itu validitas muka. Nah, kemudian ada yang penting lagi yaitu validitas isi. Nah, validitas isi itu kayak sejauh mana pengukuran itu melingkupi semua konsep yang hendak diukur gitu. Tadi ya, misalkan kayak kalau tadi yang soal matematika, kalau yang mau dihitung adalah kemampuan matematika level advance gitu ya. Terus kemudian sementara soalnya itu cuma soal tambah-tambahan 11 tambah 12, 52 tambah 37 gitu ya. Maka bisa dikatakan tidak cukup untuk mengukur kemampuan matematika dia. Karena untuk bisa kayak mengukur kemampuan matematika, misalkan ya harus ada dia mampu menghitung pengurangan, pengalihan, pembagian, dan sebagainya. Maka tadi ya, kalau validitas konten atau validitas isi, itu maka konsep yang ada dalam variabel per indikator-indikatornya itu sudah ada, sudah termasuk dalam kuesioner yang kemudian dibuat itu. Gitu. Ini contohnya ya pada konsep bidang kesehatan masyarakat, misalkan kayak yang dimaksud dengan kontrol penggunaan tembakau itu terdiri dari misalkan adanya pajak, adanya kebijakan kawasan tanpa rokok, adanya pembatasan penjualan dan juga pembatasan iklan misalkan gitu. Nah, maka tadi ya kuesioner-kuesioner yang ditanyakan itu sudah ada unsur tadi ya pajaknya, kebijakannya, pembatasannya atau pembatasan penjualan atau pembatasan iklan. Jadi ini adalah validitas isi. Kontennya, apakah indikator-indikator yang ada pada variabel yang bisa mengukur konsep dari variabel itu sudah masuk semua atau belum gitu. Itu adalah yang dimaksud dengan validitas isi. Begitu ya. Jadi validitas itu seperti derajat relevansi dan cakupan operasionalisasi konstruk yang diinginkan. Konstruk itu maksudnya tadi ya indikator-indikator dari konsep yang kemudian mau diukur itu tadi gitu. Nah, contoh misalkan ya, contoh untuk memastikan bahwa setiap kuesioner itu sudah memiliki item yang diinginkan. Misalkan ada kuesioner tentang pengetahuan tentang anemia. Yang dimau dari si peneliti itu bahwa untuk pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang konsep dasarnya anemia dulu, terus kemudian misalkan manfaat sama dampaknya gitu ya, terus misalkan makanan yang mencegah anemia. Nah, itu sebisa mungkin dipastikan misalkan kalian punya kuesioner pengetahuan itu sebanyak katakanlah 50 item gitu ya. Nah, itu masing-masing itu dari domain ini, konsep, manfaat, dampak, dan misalkan makanan yang digunakan untuk mencegah anemia, itu sudah ada semua dalam keseluruhan total kuesionernya kalian. Misalkan totalnya ada 50 gitu ya, katakan sudah ada 5 atau berapa tentang anemia, sudah ada 3 tentang pertanyaan pemahaman, sudah ada 3 yang menjelaskan tentang manfaat, sudah ada 5 yang menjelaskan tentang dampak, sudah ada beberapa yang menjelaskan tentang pemahaman makanannya, dan yang kelima sudah paham kayak apa ada penjelasan pertanyaan tentang pengaturan makanan yang mencegah anemia gitu. Jadi ya, pada intinya adalah untuk isi itu memastikan setiap komponennya itu ada semua seperti itu. Gitu nggih. Dan kemudian yang paling penting adalah memastikan gitu ya bahwa skala apa namanya alat pengukurnya itu benar tadi ya. Misalkan pertanyaan sikap harus diukur dengan kuesioner yang mencirikan pengukuran sikap, dan kemudian begitu pula kalau misalkan pertanyaan perilaku harus mencirikan kalau itu pertanyaan adalah perilaku. Ini seringkali terjadi nggih kalau misalkan kayak mungkin apa mahasiswa gitu masih bingung
bedanya antara sikap, perilaku, dan pengetahuan gitu ya. Nah, itu kemudian jadi salah-salah. Biasanya yang bisa menjadi penanda yang mudah gitu ya. Kalau misalkan kuesioner pengetahuan itu biasanya jawabannya adalah kayak benar salah. Itu pengetahuan. Atau misalkan pilihan ganda, itu juga pengetahuan. Ya sama lah kayak soal UTS kalian, UAS kalian kan untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian kan gitu. Nah, maka tingkat pengetahuan kalian tentang suatu materi tertentu diukur dengan bila jadi pertanyaannya bentuk soalnya adalah benar salah atau misalkan pilihan ganda, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk sikap, maka dia kayak semacam pernyataan tentang kesetujuan atau tidak setuju. Sikap itu kan kayak apakah dia menganggapnya sebagai suatu hal yang positif atau negatif gitu. Ini mungkin jarang ya diteliti untuk yang fisioterapi. Dan kemudian berikutnya adalah perilaku. Nah, perilaku itu pertanyaannya gampang. Biasanya ya tinggal iya tidak aja. Apakah pernah menggendong tas bebannya lebih dari sekian? Ya tidak gitu. Terus kemudian berapa sering Anda menggendong tas yang dengan beban lebih dari 3 kilo dalam setiap harinya, dalam setiap minggunya misalkan. TP itu tidak pernah, jarang, kadang, sering maupun selalu gitu. Jadi ini contoh eh, apa ya kayak penjawab gitu loh atau jenis respons gitu ya yang kemudian untuk menjawab pertanyaan yang perilaku gitu. Jadi biasanya ngecek benar enggaknya juga termasuk dari pilihan respon yang dipilihkan dalam instrumen kuesioner penelitiannya itu gitu. Oke ya. Terus kemudian validitas isi selain juga dengan melihat secara konten juga dilakukan pengukuran. Nah, ini dia di sini statistiknya dimulai ya. Jadi validitas isi itu juga dilakukan pengukuran secara statistik. Yang pertama adalah mengkorelasikan masing-masing butir pertanyaan dari alat ukur tersebut ya atau istilah namanya inter-item correlation gitu ya. Jadi misalkan kalian kayak menghubungkan jawaban antara pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Itu namanya inter-item correlation. Mengkorelasikan masing-masing butir pertanyaan dari alat ukur tersebut. Gitu. Itu nanti diukur atau kalian melakukan mengkorelasikan masing-masing butir dengan total butir. Jadi misalkan soalnya itu ada 10. Satu pertanyaan tadi skornya itu misalkan pilihannya 1, 2, 3. Terus kemudian total butirnya berarti misalkan karena soalnya ada 10 maka dijumlah skornya pertanyaan 1 sampai 10. Dijumlah berapa? Dihubungkan antara per satu pertanyaan dengan skor totalnya individu itu gitu. Jadi contohnya itu adalah itu namanya tadi item total correlation. Jadi melihat untuk apakah tadi ya korelasinya itu apa namanya ada korelasi dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain dan kemudian apakah ada korelasi dari satu pertanyaan dengan total jawaban si responden itu gitu. Seharusnya ya, teorinya harusnya satu butir dengan butir lainnya harusnya berkorelasi dan kemudian masing-masing butir itu juga harusnya berkorelasi dengan total butir. Jadi harusnya orang tuh jawab konsisten tadi itu loh teman-teman. Jadi harusnya orang ketika menjawab di pertanyaan satu itu bermiripan gitu dalam artian berhubungan dengan di pertanyaan yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Dan kemudian untuk masing-masing per satu jawaban dari satu nomornya itu dia berhubungan dengan skor total itemnya itu tadi. Secara teoritisnya harusnya seperti itu. Ya. Terus kemudian seharusnya ya korelasinya itu minimal sedang. Maka kalau misalkan ada pertanyaan dalam kuesioner yang kemudian hasil hitungan koefisien korelasi butirnya itu dengan total ya, korelasi butir dengan total itu kurang dari 0,2, maka sebaiknya pertanyaannya itu dibuang atau enggak dipakai. Atau misalkan itu ternyata merupakan komponen yang penting dari konsep variabelnya, misalkan tadi misalkan ya skor pengetahuan itu misalkan pertanyaannya dari 15 pertanyaan pembagian jatahnya tentang definisi, manfaat, kemudian upaya pencegahan ya misalkan. Terus kemudian di soal yang nomor yang tentang pengetahuan itu misalkan terbagi dalam 3 nomor.
Nah, dilalah di 3 nomor yang kemudian menanyakan tentang definisi anemia itu dilalah misalkan hasil hitung korelasinya itu rendah semua. Nah, kemudian peneliti kan kemudian, wah nanti kalau soal ketiga-tiganya itu dihapus, loh berarti saya nggak ada pertanyaan yang mengukur tentang definisi dari anemia. Padahal itu menjadi bagian dari komponen penting tentang pengetahuan anemia, misalkan begitu. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu ya, maka sebaiknya jangan langsung dihapus. Yang kemudian tidak berhubungan itu tadi antara korelasi dengan totalnya itu. Maka sebaiknya kalau case-nya seperti tadi itu ya dia adalah salah satu komponen yang penting, tapi tiga-tiganya misalkan tidak valid ya maka mungkin pilih salah satu itemnya dan kemudian dilakukan istilahnya diganti redaksinya, diganti kalimat pertanyaannya tuh diganti. Mungkin pertanyaannya membingungkan atau ambigu atau mungkin terlalu mengarahkan ke jawaban tertentu. Sehingga tadi ya perlu direvisi pertanyaan tersebut gitu. Atau ada juga misalkan butir yang korelasinya itu terlalu tinggi, lebih dari 0,9 itu juga perlu dicermati ya. Biasanya itu karena kayak penggandaan gitu, dalam artian double pertanyaannya mirip gitu. Nah, itu maka itu juga harus dicermati. Baiknya juga diganti gitu. Nah, nanti untuk menghitungnya, menghitung hubungan antara satu item dengan totalnya itu tadi, itu harus menggunakan rumus korelasi produk momen. Nah, ini rumus korelasi produk momennya itu nanti kalian pelajari di pertemuan setelah UTS. Nah, tapi nanti kalian akan cobakan menghitung validitas ya, di praktikumnya. Gitu ya, itu nanti yang akan teman-teman lakukan di hari Sabtu besok. Kalian akan latihan menghitung korelasi antara skor item dengan skor total ya, dengan menggunakan rumus korelasi. Seperti itu. Bisa pakai korelasi produk momen atau pakai korelasi tata jenjang atau rank Spearman. Ini jenis-jenis uji statistik ya teman-teman ya. Ini contoh. Wah, ini teoritis aja ya. Prakteknya nanti langsung diajarkan di praktikum ya. Misalkan ada instrumen penelitian terdiri dari 10 pertanyaan. Disebarkan kepada 10 orang responden untuk uji coba. Jadi kalian wajib ya nanti untuk bisa menghitung validitas dan reliabilitas, maka kalau kalian punya kuesioner yang kuesionernya itu kalian bikin sendiri, bukan menggunakan kuesioner yang sudah ada, yang sudah valid dan reliable, maka kalian harus melakukan uji coba kuesioner terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi misalkan setelah dilakukan uji coba pada 10 orang gitu ya. Hasilnya seperti ini. Misalkan pertanyaan itu skala 1 sampai skala 4. Hasilnya seperti ini. Maka tadi yang saya maksud dengan skor butir itu adalah misalkan ini pertanyaan nomor 1, berbagai macam skor yang dipilih gitu ya oleh berbagai responden dari satu pertanyaan. Dan kemudian yang disebut sebagai skor butir adalah penjumlahan dari misalkan respondennya namanya Ahmad gitu ya. Ahmad A ini tadi. 4 tambah 2 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai di 10 itu sama dengan 28. Nah, itu adalah total, jumlah totalnya itu. Gitu, ya. Terus kemudian setelah itu adalah yang dilakukan ya tadi ya respondennya ada 10 orang, orang ABC itu adalah orangnya, nomor 1 sampai 10 adalah jumlah itemnya tadi ya. Sudah. Nah, terus kemudian tadi misalkan kita ambil contoh nomor 2 doang. Ini, jadi item pertanyaan nomor 2 ke bawah dari 10 orang itu diambil misalkan untuk persatunya, kemudian dengan pakai rumus. Rumusnya itu kita harus menentukan X kuadrat dulu, item nomor 2, dan jumlah itu adalah total butir. Ini dikuadratkan dulu, kita punya hitungannya, dan kemudian dikalikan antara skor pada item tersebut dikalikan dengan jumlah total yang per respondennya. Ini ya, XY. Terus kemudian ini rumusnya, pokoknya dinikmati aja. Besok dicoba, dihitung. Terus kemudian ini hasilnya untuk menentukan nilai R-nya itu tadi dimasukkan hasilnya 0,9. R-nya adalah 0,9. Nah, kemudian ini contoh
dilakukan itu per satu pertanyaan ya, itu dilakukan sampai jumlah pertanyaanmu. Misalkan pertanyaanmu ada 10 ya berarti dilakukan 10 kali. Dihitung seperti tadi caranya berkali-kali. Ini hasilnya di yang paling bawah, tabel paling bawah sendiri. Misalnya korelasi. Itu adalah nilai R-nya atau nilai korelasinya atau nilai hubungannya. Di sini nggih 0,289, 0,9 tadi yang kita hitung hasilnya 0,9 itu dan seterusnya. Nah, setelah punya hasil R ini terus gimana? Habis itu adalah membandingkan dengan nilai R tabel. R tabel itu udah fix. Ini saya lupa belum cantumkan di sini. Nanti kalian bisa pelajari waktu praktikum aja. R tabel itu kalau misalkan dia itu dilakukan uji pada 10 orang ya, maka nanti udah ada nilai R-nya. Misalkan nilai R-nya adalah 0,632. Nah, maka tadi kita lihat di nilai korelasi per masing-masing nomor soal pertanyaan, kalau dia yang di bawah 0,632, maka dia yang tidak valid. Maka kalau dilihat dari sini, pertanyaan yang nggak valid itu pertanyaan nomor berapa, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Ini untuk menunjukkan dong apa dang ding dong ya. Ini di antara pilihan korelasi 0,289, 0,9 yang di atas ya, di atas lebih dari apa namanya 0,632 adalah yang paling kurang adalah pertanyaan nomor 1 dan nomor 7. Dia di bawah dari 0,632 ya. Yang satu ada nilainya 0,289 berarti di bawah dari 0,632. Terus yang nomor 7 0,508 artinya lebih kecil dari 0,63 tadi. Nah, maka dua item ini adalah tidak valid. Kalau nggak valid boleh dihapus atau kalau misalkan ternyata dia komponen yang penting dari penelitian maka tidak dihapus tapi diperbaiki seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke reliabilitas ya. Reliabilitas tadi intinya adalah konsistensi atau istilahnya ajek, keajekan. Ajek itu tadi atau konsisten itu tadi bisa diukur dengan dua cara, yaitu keajekan konsisten secara internalnya dan untuk menguji kekonsistensian secara eksternal. Kalau secara internal itu, maka dilakukan pengujiannya itu hanya satu kali saja. Nanti pakai teknik apakah pakai alfa ataukah pakai teknik belah dua gitu. Atau kalau yang eksternal konsistensi eksternal, maka dia itu nanti dilakukan pengukuran lebih dari sekali. Biasanya 2 kali dengan jarak waktu tertentu untuk ngecek hasilnya dihitung kemudian secara statistik seperti itu. Oke, jadi di sini ya kita lihat pendekatan konsistensi internal ya. Tadi yang akan saya ajarkan adalah lebih ke yang internal konsistensi. Ya, internal konsistensi itu tadi yang dimaksud adalah cara untuk ya dia lebih mengukur keajekan tadi ya, tapi nggak repot. Karena nggak repotnya apa? Karena cukup dilakukan satu kali saja. Nggak perlu harus diukur 2 kali, mode tes dan retest atau paralel gitu. Jadi hanya dilakukan satu kali saja. Habis itu dihitung secara statistik hasil hitungannya itu gitu. Jadi biasanya yang digunakan dalam penelitian itu pakai reliabilitas ya yang konsistensi internal yang kita gunakan yang ini. Oke, nah internal konsistensi itu diukur sekali aja tadi nggih. Kemudian dihitung pakai teknik statistik dari hasil uji cobanya tadi, uji coba orang yang sama dengan yang kita uji cobakan untuk
validitasnya, hasilnya kita hitung sekalian untuk yang reliabilitas. Jadi kayak kalian itu melakukan penguji coba 1 kali kepada responden itu, kemudian kalian bisa melakukan perhitungan 2 hal. Yang pertama menghitung validitas, yang kedua adalah menghitung reliabilitas dalam 1 kali uji coba. Kalau pakainya internal konsistensi. Tapi kalau kalian menggunakannya yang eksternal konsistensi, maka dia kayak harus uji coba kuesionernya itu dicobakan 2 kali. Seperti itu. Gitu ya. Nanti ada teknik yang namanya alpha Cronbach, ada yang disebut sebagai split half, ada rumus KR 2021. Ini ada macam-macam sih, tapi nanti akan teman-teman pelajari prakteknya cuma yang alpha Cronbach aja. Ini yang paling sering digunakan gitu. Kita pakainya yang alpha Cronbach. Nah, kalau yang alpha Cronbach itu ya metode yang digunakan untuk hitung-hitung reliabilitas kalau instrumennya itu jawabannya bukan benar salah atau iya enggak. Jadi misalkan pilihannya macam-macam. Misalkan kayak kemarin ada pertanyaan tentang berapa lama Anda menggunakan tas gendong yang beratnya lebih dari 3 kilo. Kemudian jawabannya ada yang 25 sampai 30 menit. Langsung pilihannya misalkan seperti itu. 30 sampai 35 dan kemudian misalkan 36 sampai 40 gitu. Itu di pilihan soalnya udah begitu. Kan berarti enggak, iya dan tidak gitu kan. Atau bukan benar salah juga, tapi kayak kategori gitu loh. Jawabannya seperti itu. Nah, maka nanti uji yang digunakan adalah uji alpha Cronbach. Jadi kayak pilihan jawaban atau respons dari masing-masing pertanyaannya itu menentukan rumus yang digunakan untuk menghitung uji reliabilitasnya. Seperti itu. Terus kalau misalkan split half method itu adalah uji reliabilitas gitu ya, yang caranya itu kayak membagi 2 apa namanya pertanyaannya tadi, misalkan total pertanyaan ada 10, diujinya tuh 5 dan kemudian 5 gitu. Jadi kayak seperti itu untuk mengkorelasikan untuk melihat reliabilitasnya itu. Ini contoh yang alpha Cronbach. Kalau yang alpha Cronbach itu tadi ya yang bukan pilihannya benar salah atau ya tidak gitu ya. Nah, ini dihitung pakai rumus ini. Nanti teman-teman langsung akan coba aja di SPSS untuk menggunakan alpha Cronbach. Nah, habis itu ya yang perlu diingat-ingat adalah batas minimal nilai hasil alpha Cronbach-nya untuk sebuah alat ukur untuk dikatakan sebagai reliable itu adalah paling jeleknya itu 0,6. Terus yang paling bagus tuh ya harusnya ya di atas 0,8. Kalau 0,8 sampai seterusnya itu ya berarti bagus, bagus banget gitu untuk reliabilitas dari instrumennya itu. Oke, terus ada teknik yang kedua namanya teknik belah 2 atau split half method ya. Terus split half method itu nanti pakai formula Spearman and Brown itu ya. Pokoknya rumus, intinya rumus aja. Rumusnya itu digunakan kalau misalkan jumlah instrumennya itu genap dengan jawaban pertanyaan yang ya tidak tadi atau benar salah. Jadi yang pilihan jawabannya cuma 2. Jadi kalau yang split half method itu digunakan kalau pilihannya jawabannya itu 2 seperti itu. Benar salah atau ya tidak gitu. Langkahnya tadi ya dibagi 2, terus kemudian nanti dihitung. Ini cukup tahu aja. Ini adalah nilai rumusnya. Oke, bisa di skip-skip aja. Nah, ada juga rumus namanya KR20. Kalau KR20 itu sama nggih dengan pertanyaan yang jawabannya ya tidak atau benar salah aja. Yang pilihan jawabannya cuma 2, ya tidak atau benar salah. Tapi kalau yang KR20 itu untuk yang jumlah soalnya ganjil. Misalkan jumlah soalnya 17. Kalau yang tadi split half yang Spearman itu adalah kalau yang jumlah pertanyaannya genap. Kalau yang ganjil bisa pakai di antara KR20 atau pakai KR21. Dah gitu aja yang perlu dipahami itu. Jadi intinya kalau reliabilitas itu ngitungnya pakai statistik gitu ya. Nah, statistiknya itu kalau
alpha Cronbach itu digunakan untuk instrumen penelitian yang pilihan jawabannya itu lebih dari 2, yang macam-macam. Tapi kalau yang split half itu yang kalau pilihan jawabannya itu cuma 2, misalkan kayak jawabannya itu cuma benar salah, berarti kalau pada kuesioner pengetahuan tapi jawabannya benar salah, atau yang kayak kategori macam-macam gitu. Ya kategori macam-macam itu pakainya alpha Cronbach ya. Kalau yang ini cuman yang tadi benar salah atau ya tidak aja. Nah, ya tidak itu melihat jumlah instrumennya, total instrumennya. Kalau total instrumennya itu misalkan angka-angka genap kayak 10, 30, 40, maka nanti pakainya rumus Sperman-Brown. Tapi kalau misalkan ternyata angkanya ganjil ya, misalkan jumlah total instrumennya adalah 17, 13, 15, maka nanti pakainya KR20 atau pakai KR21. Ini cuman sama bermiripan, cuman kayak teknik cara mencarinya itu rumusnya itu beda. Gitu aja. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ya, ini sudah selesai materinya karena cuman memahami 2 aja gitu ya. Jadi mungkin saya langsung akan recall aja hari ini sambil saya acak ya. Oke, siapa ini ya? Yuli Nurmalasari ada di situ, Yuli? Iya, Bu. Nggak, Yuli, saya mau tanya tadi kalau misalkan mau melakukan uji validitas ya, validitas itu tahapannya jenisnya itu ada 2. Validitas apa aja ingat nggak Yuli? Validitas muka Mm-mm. sama validitas isi. Oke, sama validitas isi. Kalau validitas muka itu apa ya? Andini, Nurul, F. Mana ini Mbak Andini? Andini gimana Andini? Oke, ganti deh. Yasinta Relatami. Hadir, Bu. Tadi kalau yang validitas muka tuh kayak gimana ya gambarannya ya? Kalau validitas muka itu yaitu penilaian subjektif apakah pengumpulan itu rasional untuk mengukur suatu konsep itu. Oke, betul sekali nggak Mbak Yasinta, bagus. Terus kalau yang validitas isi Nugraha Satya Ramadan, mana Nugraha? Mana Nugraha? Atau yang lain ada yang mau volunteer? Kalau validitas isi tentang apa? Tentang sejauh pengukuran melingkupi semua konsep yang hendak diukur, Bu. Oke ya, jadi apakah konsepnya itu ada macam-macam misalkan, nah semuanya itu udah masuk semua atau belum, gitu ya. Betul sekali itu adalah validitas isi. Nah, di validitas isi itu nanti juga dilakukan uji hitung gitu ya. Ngujinya adalah apakah setiap skor masing-masing butir itu berhubungan dengan total semua pertanyaannya itu, gitu. Nanti tekniknya ini akan langsung lebih mantap kalau teman-teman akan latihan langsung pakai SPSS, gitu ya teman-teman. Mungkin begitu untuk pertemuan hari ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.